Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Waris Dasa Kerupa, NIM 202004016. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara memasukkan data di SPSS, uji normal, dan uji T tidak berpasangan. Pertama-tama kita lihat dulu, di sini ada dua soal. Ini soal yang pertama, yaitu dalam rangka mempelajari efek penghirupan kadmium dalam waktu yang cukup lama, Rindi dan Giver memasukkan 10 ekor anjing ke dalam ruangan yang banyak mengandung kadmium oksida. Sementara 10 ekor anjing lain yang berfungsi sebagai kontrol tidak diberi perlakuan seperti itu. Pada akhir percobaan, mereka mengukur kadar Hb dalam darah ke-20 anjing tersebut. Taraf signifikansi 0,05. Dari hasil pengukuran tampak sebagai berikut. Ini merupakan data yang telah dilakukan penelitian tadi, yaitu data kadmium dan kontrol tidak diberikan kadmium. Jadi data-data ini akan kita masukkan ke dalam SPSS. Jadi langsung saja untuk masukkan data itu kita harus klik dulu variable view. Terus kita ketik di sini nilai IP numerik desimal satu saja, label kadmium dan kontrol. Oke, terus dua kelompok. Nol saja. Di sini kelompok itu kan dari nilai tadi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang nilai kelompok kadmium dan ada yang kontrol. Jadi kita buat di value, kita ketik 1, di labelnya kita beri nama kadmium, terus ADD, lalu kita pencet kaki 2, memasukkan kontrol. Diberi perlakuan. Lalu ADD. Oke. Lalu setelah itu kita klik data view. Nah, seperti yang kita lihat di sini sudah ada nilai dan kelompok. Jadi di sini kita akan memasukkan nilai dari data kadmium tadi dan kontrolnya. Di sini saya sudah pindahkan ke Excel, ya sisa disalin. Copy. Kita lihat yang dari 1 sampai 10 ini merupakan data kadmium, dan dari 11 ke 20 ini merupakan data kontrol. Nah, untuk pengetahuannya kita beri kode saja 1, itu berarti menunjukkan kadmium. Kalau 2 berarti itu menunjukkan kontrol. Kita tulis 1 saja sampai 10. Lalu setelah itu sudah di 11 kita tulis 2.
Sudah. Setelah data view, setelah itu kita setelah sudah ada data ini, kita akan melakukan uji normalitas. Kita klik analyze, lalu deskriptif statistik, tes orang, terus pilih explore. Nah, di sini kita masukkan di dependen di sini hasil data kadmium. Di factor list itu kelompok kadmium dan kontrol. Kita klik plots. Kita centang normality plot with test, lalu continue. Lalu kita pilih OK. Kita tunggu hasil datanya. Sudah muncul. Kita lihat tes uji normalnya. Di sini kita lihat Shapiro Wheel. Kenapa kita harus lihat di Shapiro Wheel bukan di Kolmogorov-Smirnov? Karena subjek yang kita lakukan itu kurang dari 50. Jadi kita harus melihat di Shapiro Wheel. Kita lihat nilai signifikannya itu 0,215. Berarti data P lebih dari 0,05. Jadi berarti data ini normal. Karena normal, maka untuk itu karena data normal, maka kita selanjutnya akan melakukan analisis uji T. Pertama-tama kita pencet analyze, lalu kita pilih compare means. Setelah itu independent sample test. Kita masukkan di tes variabel itu hasil data kadmium dan kontrol. Lalu di grouping variabel itu kelompok kadmium. Lalu kita klik define group. Kita masukkan saya sini untuk menandakan grup 1 1, grup 2 2, continue. Lalu kita pilih option. Langsung saja OK. Data sudah muncul seperti yang terlihat. Hasil kadmium kita scroll sampai ke bawah. Nah, sudah kita lihat kan, ini independent sample test. Kita lihat nilai signifikannya pada event test of our equality for variance itu di situ nilai signifikannya 0,211 karena nilai ya kan. Terus kita lihat di angka signifikan 2 Taylor. Ini kita lihat coba ya. Nah, di sini nilai signifikannya itu 0,06 dikali 100 berarti 6. Di sini nilai signifikannya ini P lebih dari 0,05. Maka jika P lebih dari 0,05, maka otomatis tidak ada perbedaan yang signifikan antara antara yang anjing yang terkena kadmium dan yang tidak diberi perlakuan kadmium. Terus
kita lihat di sini. Di main difference itu min 1,3300. Kita lihat itu perbedaan ratanya. Nah, terus sebesar apa? Sebesar ini min 1,3300 ini nilai IK 95% itu adalah antara ini min 2,2346 sampai min 0,4254. Karena nilai P lebih dari 0,05 tadi, maka bisa dikatakan dia tidak bermakna. Jadi setelah kita melakukan uji normalitas dan uji T, karena sudah selesai kita lakukan uji normal dan uji T pada tugas 1, kita balik lagi, kita masukkan lagi data untuk tugas 2. Nomor 2, di sebuah klinik swasta prevalensi anemia ibu hamil mencapai 30%. Angka ini cukup tinggi karena anemia pada ibu hamil dapat mengakibatkan berat badan bayi lahir rendah. Padahal setiap ibu hamil yang memeriksa kehamilan di klinik ini selalu diingatkan untuk rutin mengonsumsi tablet tambah darah. Hal ini mendorong seseorang peneliti ingin meneliti tentang apakah ada perbedaan kadar hemoglobin bumil trimester 3 antara yang mengonsumsi dan yang tidak mengonsumsi tablet tambah darah. Adapun data kadar hemoglobin sebagai berikut. Kita lihat data ini. Data ini yang merupakan data yang akan kita masukkan ke dalam SPSS. Jadi saya kembalikan dulu. Saya buka kembali SPSS 16 kembalinya. Nah, data tadi itu kita masukkan ke dalam sini. Jadi pertama-tama itu kita tulis di sini nilai. Di sini satu saja. Data konsumsi TD dan tidak konsumsi TPD. Sudah. Lalu setelah itu kita ke kolom 2, kelompok. Di sini numerik, di sini sebetulnya tidak perlu. Kelompok konsumsi TTD dan tidak konsumsi TTD.
Lalu tulisnya kita masukkan nomor 1 itu konsumsi TTD. Kita menulis ini supaya kita tahu kan nanti mana data yang konsumsi TTD dan mana data yang tidak mengkonsumsi TTD atau tambah darah. Jadi dua itu menunjukkan bahwa ini merupakan data tidak konsumsi TTD. ADD lalu oke. Terus kita klik the preview. Nah, sudah begini tampilannya. Kita masukkan nilai tadi itu. Data-data tadi itu saya sudah masukkan semua di Excel, jadi sisa disalin. Ini paste 9. Terus bagian sini copy, salin, 9. Berarti lah data semua keseluruhan data itu ada 18. Nah, kita kode saja 1. Jadi data untuk yang diberi konsumsi tablet tambah darah itu ada 9. Nah, setelah itu kita lanjut ke nomor 2, yaitu data yang tidak mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, ketika tampilan sudah begini, kita akan untuk melakukan uji T, kita tentukan dulu uji normalitasnya. Jadi kita klik analyze, descriptive statistik, lalu explore. Kita masukkan data di dependent list, terus di kelompok konsumsi TTD itu kita masukkan di factor list, baru plots. Lalu kita centang normality plots with test, continue, lalu oke. Menunggu dulu, setelah itu nanti datanya akan muncul. Nah, seperti yang kita lihat ini sudah ada. Nah, test of normality. Kita lihat lagi di Shapiro Wheel, karena data tadi itu kurang dari 50, yang itu sebanyak 20 subjek. Maaf, datanya itu sebanyak 18 subjek. Jadi kita lihat nilai signifikannya itu 0,864. Berarti menunjukkan nilai P lebih dari 0,05. Maka karena lebih dari 0,05, maka data merupakan normal. Karena normal, maka selanjutnya kita akan melakukan uji T atau uji T tidak berpasangan. Nah, hal yang pertama kita lakukan itu analyze. Kita klik analyze. Lalu descriptive statistik, compare means. Lalu kita klik independent sample t-test. Di tes variabel kita masukkan data konsumsi dan tidak konsumsi TTD. Lalu kelompok konsumsi TTD ini kita masukkan di grouping variabel. Kita klik define groups. Kita ke standar 1, 2, continue. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu, sudah muncul. Tunggu, maaf, mungkin ada kesalahan tuh. Kita ulang untuk ujinya. Analyze, components, independent sample t-test. Sudah juga.
Kita klik OK. Ini tampilannya memang begini, seperti oh iya, sudah betul. Kita lihat, ini merupakan UJT, hasil dari UJT yaitu Independent Sample Text. Nah, tuh. Kita lihat dulu sini. Pada level test of quality of variancy, signifikannya itu 0,52. Maka untuk varian datanya itu tidak akan berbeda. Terus kita lihat angka signifikansinya buat saat ini. Kita lihat di sini datanya disebutnya itu 0,005. Berarti kalau signifikannya 0,0000, maka P kurang dari 0,05. Jadi maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara konsumsi tablet tambah darah dan tidak konsumsi tablet tambah darah. Terus kita lihat di sini ratanya itu mean difference yaitu sebesar 3,4222 dan nilai IK 95% adalah antara di sini 2,4743 sampai 4,3701. Nah, karena nilai P kurang dari 0,05 dan interval kepercayaan tidak melewati angka 0, kita dapat mengambil kesimpulan secara statistik terdapat perbedaan rata skor yang dimana itu bermakna antara kelompok yang konsumsi tablet tambah darah dan tidak konsumsi tambah darah. Baiklah, sekian itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penjelasan mengenai bagaimana cara penggunaan SPSS ini serta bagaimana cara masukkan uji normal maupun uji T tidak berpasangan. Baiklah, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.